Saya itu seorang musisi dengan label Dito Percussion. Kok nulis novel sih? Kan itu satu hal yang sebenarnya harus dipertanyakan. Tapi balik lagi, musik itu kan seni. Terus novel itu seni menulis juga. Jadi dari situ saya kembangin bahwa sebuah seni atau sebuah pekerjaan itu nggak bisa nih cuman satu keranjang doang. Makanya mungkin para bisnismen itu juga punya bisnis banyak. Akhirnya aku juga bisa jadi ibu rumah tangga yang bisa ngerjain hal-hal yang lainnya juga. Ini produktif juga. Gitu. Istri saya nih. Bisa menghasilkan. Karena gini, awalnya pasti hobi itu kita suka banget ya sama hobi itu gitu. Setelah suka banget pasti kita itu nggak akan terpaksa kalau ngelakuin itu untuk dijadikan apapun gitu. Dan apalagi saat hobi itu bisa menghasilkan, harusnya kalian makin peka terhadap hobi itu. Oh iya ya, hobi ini bisa jadi uang nih, bisa menghidupkan saya nih gitu. Dan kenapa nggak saya dalemin ya hobi ini gitu. Dan oh gitu ya Cak, daripada lo milih misalnya jadi pilot atau jadi apapun yang memang bukan passion tapi lu kerjain terus karena terpaksa gitu, buat apa? Nah dari hal kayak gitu saya makin tahu bahwa oh iya, hobi saya musik, dengerin musik, terus udah dari dulu ngerjain ini. Kenapa nggak percaya bahwa memang itu bisa menghidupkan keluarga kita gitu. Nah makanya dari situ saya cuma bilang oh ya udah, oke, gue jalanin passion, cuman memang pertimbangan sebagai laki-laki pasti ada pikiran, oh iya nanti kalau misalnya jatuh gimana, atau nanti misalnya nggak dapat pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga kita gimana gitu. Nah makanya pas ketemu Ayu pas banget obrolannya adalah, Cak tapi nanti kalau jatuh lo tetap ada di samping gue ya. Enggak, beneran, ini nyata gitu. Kayak main musik, udah deh main musik aja, ngapain nulis? Nah kita nangkap berdua, Cak buat buku yuk. Emang kita bisa nulis toh? Lah kan nulis di caption. Nah teman-teman pasti juga kayak gitu kan, nulis di caption bisa panjang-panjang gitu kayak. Sekarang banyak banget ya anak muda yang nulis caption puitis sekali gitu. Siapa di sini pasti ada. Antara puitis atau kopas dari Pinterest. Iya, itu beda tipis. Cuman kayaknya sekarang makin hebat gitu orang-orang nulis ya udah, tapi kita melihat bahwa sebenarnya harus peka terhadap sekitar juga, jangan terus jadi nggak usah deh, malas, itu bukan hobi gua, dan ya sesuatu yang baru memang harus terus dilakuin, dan inovasi di zaman sekarang tuh penting banget. Oke, jadi inovasi harus ya. Soalnya kalau di zaman sekarang tuh berasanya ya, kalau aku merasa kayak kita berhenti sedetik tuh langsung ketinggalan gitu, kejarnya masuk teman-teman yang lain gitu Betul. kan. Nah, di dalam negeri, terus udah gitu kita juga bisa tahu, oh di sana tuh seperti ini ya, dan bahkan karena kita saking beberapa kalinya jalan-jalan, kita jadi tahu gitu bahwa kadang yang kita lakukan di negara kita sendiri tuh salah sebenarnya gitu loh. Ya kayak misalnya meludah sembarangan lah gitu. Ya, ada negara yang emang nggak boleh meludah sembarangan, harus tidak. Jadi tergantung kita caranya ngambil, bisa ilmu, bisa inspirasi, bisa jadi ide bisnis juga. Misalnya di luar negeri ini lagi zaman apa sih, terus misalnya di luar kota lagi zaman apa sih, dibawa ke kota sendiri misalnya gitu. Terus udah gitu bisa juga jadi sesuatu yang mendekatkan. Kalau dalam konteks kita ya kita berdua ya, kalau misalnya udah berkeluarga kita bisa jadi kontak, terus uji kekompakan juga, karena kan misalnya bahwa ada oh ini demi uang, kita nggak bilang kayak gitu, tapi kita juga nggak bilang bahwa harus passion, udah nggak usah nyari duit, nggak mungkin. Jadi sebenarnya gimana caranya kita bisa produktif tapi lewat passion, karena kita percaya ketika kita ngelakuin sesuatu dengan bahagia, pasti kita ke pasangan juga nggak marah-marah gitu. Karena selama hidup ini kan kita ya apa sih yang kita lakuin kalau nggak passion? Jadi kita harus bahagia. Jadi ke orang-orang juga, orang lihatnya senang, orang lihatnya juga tulus gitu. Seperti biasa terasa lama, waktu tantannya terbiasa bersama, membuat tersisa. Aku di sini bermimpi bercerita